Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wulandari dengan nomor BP 2422032 dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai penurunan persamaan desain reaktor kimia yang meliputi reaktor batch, reaktor CSTR, dan PFR dengan dasar utama persamaan neraca mol. Nah, pada perancangan reaktor kimia, dasar yang selalu digunakan adalah neraca mol. Secara umum, neraca mol untuk suatu spesies A dinyatakan sebagai eh, kumulasi sama dengan masuk dikurang keluar plus terbentuk, atau diferensial Na per diferensial T sama dengan FA0 dikurang Fa ditambah RAF. Nah, di mana akumulasi ini menunjukkan perubahan jumlah mol dalam reaktor. Lalu FA0 adalah laju alir mol masuk dan Fa laju alir mol keluar, dan Ra adalah laju reaksi, sedangkan V adalah volume reaktor. Nah, kita masuk ke rumus desain reaktor. Nah, untuk reaktor batch sendiri, itu bisa dilihat rumusnya itu T sama dengan integral CA0 sampai CA dCA per min RA. Nah, lalu reaktor CSTR adalah bisa dilihat rumusnya V sama dengan FA0 dikali XA per min RA. Untuk reaktor PFR sendiri bisa dilihat itu rumusnya V sama dengan integral 0 sampai XA lalu FA0 per min RA sama dengan diferensial XA. Nah, bisa dilihat keterangannya itu T untuk waktu reaksi, CA0 itu konsentrasi awal komponen A dengan satuan mol per liter, RA sendiri laju reaksi komponen A dalam waktu. Nah, min RA adalah laju penghilang konsumsi komponen A, FA0 sendiri laju alir mol masuk, dan XA adalah konversi reaktan A. Kita masuk ke alur penurunannya. Nah, semua persamaan desain diturunkan dari neraca mol umum. Nah, perbedaan bentuk rumus disebabkan oleh ada atau tidaknya aliran, lalu kondisinya steady state atau tidak, lalu pola alirannya itu pola aliran fluida di dalam reaktornya itu. Nah, kita masuk ke reaktor batch. Nah, reaktor batch sendiri merupakan reaktor tanpa aliran masuk dan keluar selama reaksi berlangsung. Sehingga untuk reaktor batch itu laju masuk sama dengan 0 dan juga laju keluarnya sama dengan 0, sehingga neraca molnya itu menjadi diferensial Na per diferensial T sama dengan RAF. Nah, dengan hubungan ini teman-teman bisa lihat, lalu disubstitusikan ke neraca mol itu seperti ini dan disederhanakan menjadi ini. Nah, untuk reaktan A-nya itu dia seperti ini. Sini. Nah, pada continuous direct tank atau CSTR reaktor adalah reaktor aliran kontinu yang tidak diaduk sempurna, di mana karakteristik dari reaktor ini sendiri itu aliran masuk dan keluarnya itu kontinu, komposisi di dalam reaktornya itu seragam, dan juga pada kondisi steady state, dan akumulasinya itu 0. Jadi di sini bisa dilihat akumulasinya itu sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan FA0 dikurang FA plus RAV. Nah, disusun ulang menjadi FA0 dikurang FA min RAV. Nah, definisi konversinya itu konversi A FA0 dikurang FA per FA0. Nah, substitusikan ke neraca mol menghasilkan persamaan desain CSTR adalah V sama dengan FA0 dikali XA per min RA. Lalu untuk reaktor PFR sendiri. Nah, merupakan reaktor aliran kontinu tanpa pengaduk. Ciri utamanya itu fluida mengalir seperti peluk, lalu komposisi berubah sepanjang reaktor dan juga laju reaksi tidak konstan. Karena itu, persamaan desain PFR diperoleh dengan integrasi dari konversi awal hingga konversi akhir.
Nah, bisa dilihat integrasi dari XA0 sampai XA menghasilkan persamaan PFR V sama dengan XA0 sampai XA FA0 per min RA diferensial XA. Nah, kita masuk ke latihan soal. Di sini ada soalnya, pada reaksi kimia berikut, di mana A bereaksi dengan 2B menghasilkan C dan D. Lalu diketahui bahwa reaktan A bereaksi dan menghilang dengan satuan laju reaksi sebesar min RA sama dengan 10 mol per meter kubik sekon. Nah, tentukanlah laju penghilang atau pembentukan untuk masing-masing spesies A, B, C, D. Nah, kita masuk ke yang A, tuh koral A. Laju reaksi koral A sama dengan diberikan sebagai 10 mol per meter kubik sekon. Nah, laju hilangnya A sama dengan min RA sama dengan 10 mol meter kubik sekon. Nah, laju pembentukannya eh, RA sama dengan min 10 mol per meter kubik sekon. Nah, untuk koral benzen atau yang B, untuk setiap 1 mol koral yang hilang 2 mol koral benzen juga hilang. Laju hilangnya itu jadinya 20 mol per meter kubik sekon dan laju pembentukannya juga min 20 mol per meter kubik sekon. Nah, untuk setiap pada yang C atau DDT ini, untuk setiap 1 mol koral yang dihilangkan, 1 mol DDTC terbentuk. Laju pembentukannya adalah 10 mol per meter kubik sekon. Nah, pada air sendiri hubungannya sama berlaku untuk air sendiri seperti yang DDT ini. Sehingga eh, RD-nya itu sama dengan atau laju alir air itu sama dengan 10 mol per meter kubik sekon. Dan juga laju pembentukannya itu min 10 mol meter kubik sekon. Nah, kita masuk ke latihan soal 2.1, di mana penentuan volume reaktor CSTR diberikan reaksi A bereaksi menjadi B, lalu reaksi berlangsung di dalam reaktor CSTR. Nah, reaktan A masuk ke reaktor dengan laju alir mol FA0 sama dengan 0,4 mol per sekon. Lalu XA-nya atau eh, konversi reaktan A-nya adalah 80% atau 0,8 dan diketahui 1 per min RA sama dengan 20 meter kubik sekon per mol, di mana untuk menghabiskan 1 mol A per detik dibutuhkan itu 20 meter kubik reaktor. Nah, lalu ditanya dengan menggunakan data dari tabel 22 atau gambar 22B, hitung volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% dalam CSTR. Lalu yang B, arsir area pada gambar 2B yang menunjukkan volume CSTR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Nah, pada persamaan desain CSTR itu menggunakan rumus V sama dengan FA0 dikali XA per min RA. Nah, bisa dilihat dari tabel sini. Untuk dari tabel sini, untuk X atau konversi 0,8 itu didapatkan 1 per min RA-nya itu 20. Kayaknya di sini dibuat 20. Lalu dapatlah hasil volume dari persamaan desain CSTR itu 6,4 meter kubik atau 6.100 liter. Nah, di sini bisa juga kita menggunakan rumus yang ini. Nah, di mana kita masukkan angka di sini kan pada X 0,8, min RA-nya itu kita ketahui 0,05. Sehingga FA0-nya ini kan 0,4. Nah, ini 0,4. Nah,
Sehingga 0,4 dikali dengan 0,8 dibagi 0,05 itu tetap saja menghasilkannya itu dia 6,4 meter kubik. Jadi kita bisa menggunakan cara yang mana saja, itu hasilnya tetap sama. Nah, kita lanjut ke mengarsir area pada Levenspiel plot. Nah, persamaan 2,13 bisa diubah bentuknya, di mana V sama dengan FA0 per min RA dikali X. Nah, volume CSTR yang sama dengan luas persegi panjang diplot. Dengan tinggi itu 8 meter kubik, atau tingginya itu FA0 per min RA, atau ini tuh bagian di Y-nya. Nah, sedangkan lebar ini atau X ini 0,8 atau 80%. Nah, kita masuk ke bagian grafik pada tadi kan di tabel sebelumnya itu untuk konversi X 0,8 atau 80% itu dia nilai FA0 per min RA-nya itu 8 meter kubik. Nah, ini adalah untuk menggambarkan volume CSTR sebanyak 6,4 meter kubik. Nah, bagian ini tuh diarsir untuk menggambarkan volume CSTR-nya. Nah, kita masuk ke contoh soal 2.2. Nah, reaksi yang dinyatakan, datanya dinyatakan pada tabel 21 dan tabel 22 akan dijalankan di dalam sebuah plug flow reaktor PFR. Laju alir mol reaktan A yang masuk ke reaktor adalah FA0 sama dengan 0,4 mol per sekon. Nah, tentukan A volume reaktor PFR yang dibutuhkan untuk mencapai konversi 80% atau 0,8 dengan menggunakan salah satu metode integrasi numerik yang terdapat pada appendix A4. Nah, teman-teman bisa melihat appendix A4 itu di halaman 902 di buku edisi 5. Nah, lalu yang B itu menentukan luas daerah pada grafik FA0 per min RA terhadap konversi X yang mempresentasikan volume PFR untuk mencapai konversi 80%. Lalu yang C, buat sketsa kualitatif yang menunjukkan profil konversi X dan juga laju reaksi RA sepanjang panjang reaktor atau volume reaktor. Lalu kita masuk ke penyelesaian. Nah, di sini ada tabelnya. Teman-teman bisa melihat tabelnya di sini. Nah, tadi kan di penentuan volume PFR secara numerik itu bentuk diferensialnya itu FA0 sama dengan diferensial per DF sama dengan min RA, lalu disusun ulang menjadi seperti ini, dan diintegralkan V sama dengan integral 0 sampai 0,8, lalu FA0 per min RA sama dengan DX. Nah, integral ini dihitung secara numerik menggunakan rumus kuadratur 5 titik. Nah, atau 5 point kuadratur pada appendix A4. Nah, bisa dilihat kan teman-teman pada X atau konversi 0,8 itu FA0 per min RA-nya itu 8 meter kubik. Nah, rentan konversi dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 0,8 dibagi menjadi 4 segmen besar, sehingga delta X sama dengan 0,8 per 4 sama dengan 0,2, sehingga nilai fungsi dari FA0 per min RA dievaluasi pada konversi, sehingga X sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, dan juga 0,8. Nah, V di sini kita turunkan lagi V sama dengan delta X per 3 karena di sini menggunakan aturan Simpson, makanya dia dibagi 3 ya teman-teman. Nah, lalu dengan memasukkan data pada tabel 2, 3 ke dalam persamaan kuadraliun itu didapatkanlah angka-angkanya itu seperti ini. Teman-teman bisa dilihat di tabel sebelumnya itu dia untuk
X0 itu kan dia sama dengan X0-nya itu kan dia FA0 per min RA-nya itu 0,98 meter kubik, lalu ditambahkan dengan uh, pada ini X dari 0,2 itu 1,33 dan pada X 0,4 itu 2,05 dan pada X 0,6 itu 3,54 dan pada X 0,8 adalah 8 meter kubik. Nah, sehingga didapatkanlah dari penjumlahan ini mendapatkan hasil 32,47 meter kubik. Lalu dikalikan dengan 0,2 dan dibagi dengan 3 sehingga didapatkan volumenya itu 2,165 meter kubik atau sama dengan 2165 desimeter kubik. Nah, untuk penentuan volume PFR secara grafik, volume PFR juga dapat ditentukan secara grafis dengan menggunakan plot Levenspiel, yaitu grafik FA0 per min RA terhadap konversi X. Nah, di mana ini FA0 min RA dengan satuan meter kubik dan konversi X, di mana daerah yang diarsir pada grafik disebut mempresentasikan volume PFR yang nilainya mendekati dengan 2165 desimeter kubik atau setara dengan 2,165 meter kubik. Nah, di sini kan tadi konversinya itu 80% atau 0,8. Sedangkan nilai dari FA0 per min RA-nya itu dia 8 meter kubik, sehingga tuh dapatlah seperti ini dan juga diarsir untuk mempresentasikan atau menggambarkan volume PFR dalam yang mendekati 2,165 meter kubik ini. Nah, kita masuk ke profil konversi dan laju reaksi sepanjang reaktor. Nah, sepanjang reaktor PFR ini konversi meningkat seiring bertambahnya volume reaktor karena semakin banyak reaktan yang berubah menjadi produk. Sebaliknya, karena reaktan terus berkurang, maka laju reaksi A menurun sepanjang reaktor untuk operasi termal. Nah, untuk beberapa nilai konversi tertentu, volume reaktor itu dihitung menggunakan aturan Simpson sehingga diperoleh data hubungan antara konversi, laju reaksi, dan juga volume reaktor. Teman-teman bisa melihat tabel E221. Di sini tuh tabel konversi, laju reaksi, dan juga volume reaktor. Nah, ini konversinya. Lalu ini laju reaksinya dan juga ini volume dari reaktor. Nah, dari data ini kemudian diplot untuk menghasilkan grafik. Nah, untuk menghasilkan grafik ini, grafik konversi versus dengan volume, di mana dia itu semakin meningkat. Sedangkan pada grafik dari volume versus laju reaksi itu, dia itu menurun. Nah, kita masuk ke latihan soal 2-3. Nah, bandingkan volume CSTR dan juga PFR yang dibutuhkan untuk konversi yang sama menggunakan data pada gambar 22B. Mana A, reaktor mana yang memerlukan volume lebih kecil untuk mencapai konversi 80% CSTR atau PFR. Lalu yang B, laju molar masuk dan kondisi umpan sama pada kedua reaktor. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaian. Kita menggunakan data dari tabel 2-3, di mana teman-teman bisa melihat datanya di sini. Nah, di sini itu penyelesaiannya. Volumenya itu, volume CSTR-nya itu 6,4 meter kubik, sedangkan volume PFR itu 2,165 meter kubik. Itu teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga di sini untuk perhitungannya itu bisa dilihat di contoh 2.1 dan juga 2.2. Nah, jika kita gabungkan gambar ini pada grafik yang sama, terlihat bahwa area silang atau head di atas kurva menunjukkan selisih volume antara CSTR dan juga PFR.
Nah, untuk reaksi isotermal dengan orde lebih besar dari 0, bisa dilihat di bab 3, volume CSTR selalu lebih besar daripada PFR untuk konversi yang sama dan juga kondisi reaksi yang sama pada suhu, laju alir, dan lain-lain. Nah, alasannya adalah CST itu selalu beroperasi pada reaksi terendah, misalnya min RA 0,05 mol per meter kubik sekon pada gambar E2 3.1. Nah, PFR ini mulai dengan laju reaksi tinggi di inlet dan juga menurun secara bertahap menuju outlet. Karena volume berbanding terbalik dengan laju reaksi, PFR itu membutuhkan volume lebih kecil untuk mencapai konversi yang selama. Nah, kita masuk ke latihan soal 2.4, di mana soalnya itu untuk 2 CSTR secara seri, konversinya itu 40% atau 0,4 dicapai di reaktor pertama. Tentukan volume masing-masing yang diperlukan untuk mencapai konversi total 80% dari spesies A. Lihat di tabel 2.3. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Nah, kita masuk ke reaktor 1. Nah, pada tabel ketika X sama dengan 0,4, itu F A0 per min RA-nya itu senilai 2,05 meter kubik. Nah, kita menggunakan persamaan 2,13, di mana di sini persamaannya itu V1 sama dengan FA0 per min RA1 itu dikali sama X1, sehingga ini kan nilai dari FA0 per min RA1 itu adalah 2,05 meter kubik, lalu dikali dengan 0,4 dari X atau 40% ini. Sehingga didapatkan V1-nya adalah 0,82 meter kubik atau setara dengan 820 desimeter kubik. Nah, ketika X2 sama dengan 0,8% atau 0,8 atau 80% digunakan persamaan pada 2,24 dengan rumus seperti ini. V2 sama dengan FA0 per min RA2 dikali X2 kurang X1. Di mana pada FA0, di mana pada konversi 0,8 ini, FA0 per min RA-nya itu senilai 8,0 meter kubik atau setara dengan 8 meter kubik. Nah, sehingga kita masukkan ke sini, nilai FA-nya kita masukkan ke sini, dan juga X2-nya itu kan 0,8 di sini, dan juga untuk X1-nya itu kan 0,4. 0,4 atau 40%, sehingga kita masukkan ke sini. Lalu, ini dikurang dulu, 0,8 dikurang dengan 0,4, lalu dikalikan dengan 8. Sehingga dapatlah nilai dari V2-nya itu 3,2 meter kubik atau setara dengan 3.200 desimeter kubik. Nah, kita masuk ke bagian sini. Nah, perlu dicatat kembali bahwa untuk CSTR laju seri 2 ini, laju R1 dievaluasi pada konversi 0,4 dan juga laju RA2 itu dievaluasi pada konversi 0,8. Sehingga total volume untuk kedua reaktor seri ini adalah di mana V sama dengan V1 ditambah V2. Sehingga dapatlah V totalnya itu 4,02 meter kubik atau setara dengan 4.020 desimeter kubik. Nah, sebagai perbandingan, volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% dalam 1 CSTR adalah V sama dengan FA0 per min RA dikali X. Nah, untuk nilai FA0 per min RA1 pada konversi 0,8 adalah 8, maka 8 dikali sama 0,8 sehingga menghasilkan 6,4 meter kubik atau setara dengan 6.400 desimeter kubik. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.